guys, sahabat-sahabat channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Ketemu lagi kita di edisi kali ini. Perkenalkan, saya menyapa dahulu sahabat-sahabatku, terutama yang para Parkinsonis yang masih bed rest atau sudah mulai belajar berjalan, sudah bisa jogging pagi, bisa aktivitas walaupun spidermanan, pindah ke tempat yang lain dengan merambat-merambat, ataupun yang sudah bisa mandiri. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin membaik kondisinya. Mudah-mudahan tidak telat dalam minum obat. Mudah-mudahan kita tetap bisa memanage bagaimana Parkinson itu harus kita perlakukan supaya bisa bersahabat dengan diri kita, bukan musuh kita, tapi kita kenali, kita serateni sehingga kita bisa mengendalikan. Jadi ya, semakin ke depan kita bukan untuk membunuh Parkinson, tapi kita lebih mengenali Parkinson, lebih bisa nyerateni Parkinson sehingga kita bisa mengendalikan. Seandainya berolahraga berkuda, Parkinson menjadi kudanya, kita yang mengendalikannya, kita joggingnya. Akan seperti apa kondisi kedepannya tergantung dari kita sebagai joki yang bisa menghandle semuanya. Yakinlah bahwa ketika itu kita bisa mengendalikan, dalam arti mengendalikan diri kita sendiri sebenarnya, niscaya Parkinson pun juga akan bisa kita kendalikan. Harapannya seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Edisi kali ini merupakan kesinambungan dari dua edisi sebelumnya. Yang pertama adalah part 1 Parkinson setelah dirumahkan. Part keduanya adalah ketika saya unboxing obat dari Mayora itu. Nah, yang ketiga ini part 3 itu adalah kondisi pasien Parkinson setelah 5 bulan di rumah. Mengapa saya katakan 5 bulan di rumah? Karena dihitung dari kepulangan dari apartemen setelah dinyatakan bisa mandiri, itu genap 5 bulan sekarang. Waktu itu adalah akhir bulan April, tanggalnya sama, tanggal 30 berarti kemarin kan. Kemudian dari kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, pas 5 ini sudah masuk di Oktober. Nah, 5 bulan, begitu cepat rasanya. Dan kondisi yang bisa kita lihat bersama seperti inilah kondisi pasien Parkinson yang sudah dirumahkan sudah 5 bulan setelah perawatan itu. Kondisinya seperti yang bisa sahabat-sahabat lihat. Muka, wajah masih bisa tersenyum. Walaupun masih kelihatan kakunya masih kelihatan. Karena penyandang Parkinson seperti itu, kaku ekspresinya. Dibuat semanis-manisnya tetap ya kelihatan kaku. Kemudian untuk saya yang dulunya itu kepala itu lenggel-lenggel itu, terus saya bicara itu geleng-geleng begitu, ini bisa sahabat-sahabat lihat. Nah, ketika bicara tidak terlalu banyak geleng-geleng seperti Muhammad Ali Parkinson lainnya, tapi ini perlu dikendalikan dan perlu dijaga setiap harinya. Kemudian tangan tremor, bisa sahabat-sahabat lihat sendiri. Karena pagi tadi sebelum jogging saya sudah minum obat, maka tremornya nggak muncul, anteng. Bisa disaksikan bersama kan, anteng. Ke atas juga sama, anteng. Samping sama. Iya. Kemudian untuk otot-otot pernapasan. Nah, ini yang memang harus kita punya planning tersendiri. Karena ternyata ketika tidak kita latih terus, ada saatnya kita mengalami agak sesak napas, bukan karena COVID, tapi memang karena otot-otot dalam otot tubuh kita, terutama otot pernapasan yang di jantung dan di paru-paru serta organ di atasnya, tenggorokan, kemudian lidah, hidung. Nah, itu juga perlu di manage setiap hari. Kalau tidak, memang bisa terjadi semacam kemacetan.
5 hari yang lalu saya merasakan hal itu. Jadi pas hujan pagi itu hari apa ya? Pagi hujan, sehingga jogging terhambat, tidak bisa jogging di luar. Hanya mondar-mandir di sepanjang ruangan ini. Mau sepedaan juga basah. Kondisi yang memungkinkan. Nah, oke lah, pagi saya bisa untuk stretching ringan, tetapi masih kurang targetnya dibandingkan ketika saya jogging dan bersepeda. Paling tidak berjalan 3 km, 2 km jogging, 10 kali putaran tandon, dan 5 kali mondar-mandir di jalan utama, tambah dengan bersepeda keliling komplek, satu keliling 3 kilo. Nah itu nafas juga terasa terbantu, otot terasa terbantu, jadi tidak sesak. Nah yang terjadi apa? Memang di dada itu terasa sesak, untuk bernafas tidak panjang, jadi harusnya bisa. Tapi ini ketika masuk mau keluar lagi itu agak susah, sesak. Nah itu bukan karena asam lambung, tapi nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita deteksi itu adalah otot-otot yang ada di dalam organ pernapasan kita. Jadi ingat kata-kata seorang terapis yang waktu menerapi saya dan Pak Yosef di di apartemen seminggu sekali. Dia mengatakan bahwa muara akhirnya itu yang terjadi adalah gagalnya pernafasan karena gangguan otot pernafasan jika tidak dilatih setiap hari, jika tidak dirutinkan, dikondisikan setiap hari. Saya sempat agak shock itu ya, oh bisa begitu Pak? Iya. Jadi terapi seminggu sekali itu tidak cukup sebenarnya kalau tidak dibarengi dengan di luar terapi kita aktivitas sendiri, olahraga sendiri. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat melihat saya bisa agak fresh seperti ini, masih pagi fresh ini ya. Ini karena hidup saya selama ini 5 bulan ke belakang ini, ke depan ini, setelah dinyatakan mandiri itu isinya olahraga dan olahraga, ya, exercise every day. Dari jam 5 pagi udah jogging, kemudian setengah 7 cycling, ya, kemudian masih aktivitas di dapur, ya, belajar untuk memasak. Masak apa adanya, kadang nggak tahu judulnya, nggak tahu ini masak apa, yang penting masak. Baru saya selesai, oh iya ini masak apa, tumis atau berkuah atau apa itu enjoy sambil ya fun lah, dan juga relax lah, senang aja. Dan kalau dihitung ke belakang sudah berapa video masak yang saya upload. Target saya bukan banyak viewer atau dibaca banyak orang, dan mereka subscriber untuk channel saya. Mula-mula tujuannya adalah paling tidak saya bisa mendokumentasikan apa yang saya lakukan selama saya masih hidup ini. Bisa dibaca di deskripsi video pertama saya, di sana ada. Nah, apa yang saya lakukan ya saya nikmati aja. Sekarang tidak begitu terburu-buru, diburu-buru waktu. Nah, sudah masuk kaum rebahan. Segmennya itu segmen kaum rebahan. Bukan lagi Pak Minto yang masih bekerja, masih ngantor di sekolahan atau ngantor di TDC, Terakanita Development Center ya, atau juga belajar ngantor di Mayora, bukan. Sekarang pure murni di rumah dan di rumah. Nah, untuk kegiatan yang di luar sana saya merasa masih belum pede karena ada semacam gangguan ketika saya harus berhadapan dengan orang banyak, bukan berhadapan bicara loh, dalam kondisi kerumunan massa yang banyak tanpa ada temannya.
sendiri saya belum bisa. Nah itu yang coba saya hilangkan itu sampai saat ini itu belum bisa. Nah, oke, jadi tadi kegiatannya sampai masak, kemudian bersih-bersih rumah. Dan sekarang baru terasa, bisa merasakan bahwa ternyata pekerjaan rumah itu dari pagi sampai pagi lagi itu nggak ada habisnya. Kadang-kadang kaum lelaki, kaum bapak, kaum suami itu tidak percaya bahwa di rumah itu pekerjaan ada habisnya. Taunya marah, taunya ini dan itu. Nah sekarang dia merasakan betapa kuatnya seorang istri ketika merelakan tidak bekerja dan mengurusi rumah tangga. Wah itu nggak ada habisnya bener. Jadi kita sebagai kaum lelaki, kaum pria, kaum suami tidak 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 baiklah kalau kita kadang-kadang marah pada istri karena hal-hal seperti itu. Perjuangan mereka luar biasa. Itu. Nah, di part ketiga ini juga saya seringkan, saya bisa merasakan bahwa yang dikatakan para dokter bahwa Parkinson tidak disembuhkan, itu mau tidak mau harus mengakui, harus saya akui. Yang dikatakan para dokter bahwa seorang Parkinson harus minum obat setiap hari itu saya akui. Karena mulai Desember saya di Stimcell, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 10 bulan. Ya, selama 10 bulan itu dari Desember sampai di bulan September akhir ini, itu grafiknya memang pertama menanjak naik. Dari drop mungkin kurang dari 50%. Jadi bisa katakan sekitar 25% pun nggak ada. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian di Stimcell, jebret, menanjak naik sangat signifikan, 95%, tremornya hilang. Terima kasih Tuhan, aku diberi kesehatan dan perubahan seperti ini. Ya, besarkan keyakinan, besarkan motivasi. Itu terjadi di bulan Desember itu baru up-upnya tuh, tinggi-tingginya, high, levelnya tinggi sampai 25%. Nah ketika Januari ke sini itu landai sekali, dikatakan tuh flat 95%, 95%. Sampai dengan kepulangan dari apartemen Sky Terrace Hujan Muka itu masih up 9%. Seperti orang tidak sakit, seperti orang tidak kena Parkinson, melangkah juga mantap, ya, jalan juga tidak goyah, bersepeda juga lancar, naik motor bisa. Saya jalani selama 5 bulan ini. Tetapi yang motor saya hentikan akhirnya karena apa ya, saya yakin sih bisa, tetapi merasa bahwa berat sekali, maka saya fungsikan yang biasanya gerak aja pakai sepeda aja, nyepeda, olahraga bersepeda bukan bermotor, kalau gitu kan. Itu terasa sekali fresh. Yang saya rasakan motorik, sensor motorik, fungsi motorik kegiatan tubuh ini semua terupgrade gitu. Ya. Jadi Stimcell satu kali itu seolah semuanya terupgrade, termasuk hanya dengan belajar karaoke tiap sore 1 jam selama berapa bulan ya, 3 bulan lah, saya bisa bicara lagi. Ya bukan berarti bisu ya, tapi kesulitan untuk berbicara dan lancar lagi. Ya kita runut ke belakang di video pertama saya di channel ini, Parkinson Part 1. Itulah awal mula saya bisa berbicara seperti ini.
Nah, saya merasakan ya perbaikan yang dulu dikatakan sebelum saya di saya katakan eh, dicerita diberitahu, diinformasikan, diceritakan bahwa nanti simsalabim seperti ini. Nah, saya punya menaruh harapan yang besar itu terjadi. Harapannya saya harapkan benar-benar terjadi. Kuasa Tuhan, kuasa Yesus, kuasa Ilahi. Luar biasa. Tapi selain kesini, saya merasakan ada pergeseran, walaupun landai juga, pergeseran anti klimaks, walaupun tidak tajam. Iya. Alhasil suplai obat dari Mayora ini, terima kasih Mayora, ini memang menjadi andalan bagi saya secara medis ya, andalan bagi saya. Ya, walaupun ada pasien yang dikatakan harusnya obat dihentikan karena terlalu tinggi dosisnya. Nah, itu bisa memahamkan saya bahwa antar pasien itu beda per kasus ya, ini per kasus. Kadar Parkinson beda-beda, kadar Parkinson beda-beda. Bahkan dokter yang mengobati pun sama tapi hasilnya berbeda. Nah, obat ini yang memberikan keyakinan saya bahwa saya bisa meminimalisir, mengendalikan Parkinson dengan obat-obat seperti ini. Sudah putuskan oleh Mayora obat-obat ini. Dan saya tidak menggantikan, saya nggak berani gambling, nggak berani coba-coba. Karena yang dipesan oleh Mr. Heri, Pak Heri Santoso, Direktur FC Mayora, Pak Minto harus hati-hati ketika akan mengubah obatnya. Dan saya yakin bukannya asal menyampaikan Pak Heri, karena dari kasus yang terjadi memang seperti itu. Karena apa? Ketika sampai terjadi turun yang drastis, untuk menaikkan lagi, mengupkan lagi itu luar biasa susahnya. Bukti depan mata. Pasien pertama sebelum saya itu sampai sekarang masih di apartemen kan. Semalam sempat WA call, video call. Beliau sampai saat ini masih menjalani perawatan dan di apartemen kan di Sky Terrace dan Mogot, karena tremornya masih. Nah, itu yang saya pegang. Saya nggak berani coba-coba, nggak berani gambling. Saya ngurang obat tiba-tiba terpuruk, dan untuk memulihkan lagi sulit. Bukti berapa minggu yang lalu ketika telat obat 2 hari saja, satu macam obat itu ya di rumah saya katakan untuk pulih kembali itu katrak, tidak bisa langsung seperti telapak tangan ada obat langsung pulih, enggak. Kalau ada obat ini juga harus mengalami tahapan juga, tidak bisa langsung naik tapi juga lama. Saya perlu waktu sekitar 2 minggu untuk bisa hampir menyamai ketika sebelum kehabisan obat itu. 2 minggu seperti orang kena COVID saja ya. Ya, itu yang saya pegang dan saya camkan baik-baik supaya saya tidak main-main dengan obat. Karena bagi saya dibandingkan yang lalu, obat ini sudah agak terminimal dari segi kuantitasnya. Yang lalu ketika masih di sana itu sehari tiap step minum obat itu, obatnya bisa sampai 7 butir. Pagi itu 7, siang 7, malam juga 7.
Saya bayangkan 21 obat dan sehari itu zat kimia juga kan. Nah, saya ngerinya yang tidak kalah ginjal. Maka bersyukur ketika pulang dari apartemen untuk pulang ke rumah di Gubuk ini, saya tinggal minum pagi itu 3 obat. Oh, dulu masih 4 obat, tapi sekarang 3 obat. Masa saya sebut nama obatnya, tapi ini semua harus pakai resep dokter, tidak bisa main-main beli sendiri langsung, harus pakai resep dokter. Obat-obat ini obat-obat yang dikatakan golongannya, kalau seperti yang Heximer golongan G, sehingga tanpa resep dokter nggak akan bisa kita dapatkan, kecuali ya nembus black market, mungkin itu urusan yang lain ya, tapi kami tertib dengan resep dokter. Ini Heximer, Stalevo, kemudian Levoben, Cifrol, ada lagi Zyrlon. Ini sudah nggak tak pakai lagi karena nggak begitu berpengaruh. Sehingga sekarang kita harus jabarkan pagi itu hanya Cifrol, Stalevo, Levoben, dan Heximer. Nah, on off-nya itu menurut saya bagus sih dari dulunya. Dulu kan pagi habis siang menuju sore. Jadi stepannya pagi off dari malam, minum obat on sampai siang jam 12. Ini sudah off lagi. Kemudian tembak lagi, on lagi sampai malam. Nah, terjadwal, terminate rapi. Nah, sekarang yang siang itu tinggal 1 obat. Stalevo, 1 butir obat. Kemudian malamnya masih 4 obat ditambah dengan Cifrol. Konon kata para pasien yang lain, teman-teman yang lain, obat-obat itu dosisnya dosis yang tinggi dan sebagian besar kandungannya hampir sama. Kenapa diberikan bersamaan juga? Seperti Stalevo, Levoben yang mengandung levo itu ya, itu hampir sama semua itu ya. Tapi kenyataannya ketika minum obat itu kondisinya menjadi membaik. Seperti itu. Maka saya lakukan. Ya saya pegang aja. Dari awal saya pulang itu harus seperti apa yang saya patuhi. Memang sampai saat ini saya belum kontrol ke dokter lagi karena saya merasa masih kondisinya baik lah, masih baik, masih kondusif. Sehingga setiap kali saya berkomunikasi dengan Direktur HRD Mayora, Pak Heri, saya katakan kondisi baik dan masih terkendalikan. Seperti itu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ini menjadi pendamping hidup ketika terpuruk dalam kondisi yang drop. Nah, seperti itu. Kemudian yang Coxiron sekarang ini obat tambahan saya ini untuk apabila sakit, karena pernah mengalami sakit di pinggang, kemudian di atas sampai bawah itu nyeri seperti itu. Nah, sehingga boleh saya katakan overall 5 bulan penuh setelah pulang dari Mayora dari apartemen, kemudian 10 bulan penuh sejak stem cell, overall kondisinya membaik. Nah, sekarang memang ada grafik penurunan yang landai. Karena saya juga ingat tujuan awal semula, sejak awal saya dirawat oleh dokter sebelum digugup oleh Mayora ya. Nanti saya review dokter-dokter dari rumah sakit yang merawat dan di mana tempat saya dirawat dalam edisi tersendiri. Ya, itu dikatakan bahwa obat-obat Parkinson itu bukan untuk menyembuhkan, Pak, tapi untuk menghambat laju progresivitas Parkinson. Nah, ini yang saya pegang. Berarti memang memang terbukti. Saya mantan terbukti bahwa ketika sudah di-up-kan
bahkan sampai 99,9%, ini juga akan landai turun lagi sesuai dengan perjalanan umur kita. Iya, seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sharekan terkait dengan kondisi working honest setelah 5 bulan full ada di rumah dengan aktivitas sehari-hari yang dikerjakan pasien sendiri, itu bisa memacu teman-teman yang masih bed rest, masih belum bisa jalan, masih latihan pakai walker atau pakai kursi roda, atau masih dorong susternya, itu yakinlah bahwa akan bisa mencapai kondisi seperti yang saya alami. Karena yang pertama adalah keyakinan kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain menyuruh tidak kita lakukan, nah tidak ada gunanya juga. Tetapi tanpa disuruh orang lain dan kita melakukan, akan mengubah, memperbaiki kondisi pasien. Seperti itu. Ya, semoga ke depan kondisi lingkungan kita sesuai baik, jadi kita bebas untuk ada di luar, tidak di rumah terus. Walaupun sekarang sudah mulai reda ya, COVID-19 atau Corona itu sudah mulai berangsur-angsur mereda. Kami nggak tahu ke depannya seperti apa, kita belum tahu. Tapi memang ketika masih terbayang-bayangi oleh kondisi lingkungan kita dengan COVID yang sedang boom gitu ya, sebagai penyandang Parkinson saya juga takut, karena kita termasuk golongan yang rentan rawan untuk tertular penyakit seperti itu ya. Nah, sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah memberikan support, rekan-rekan sahabat-sahabat channel calon harian pasien MS Parkinson yang memberikan support lewat komentar-komentarnya, komen-komennya, lewat doa-doanya, yang juga menambah viewer untuk channel saya. Saya yakin bantuan dari teman-teman semua memberikan masukan, masuk di channel saya, masuk jam tayangnya, masuk jumlah viewernya, walaupun ya sedikit merambat, semakin naik, tapi baru belum bisa maksimal, karena saya dalam menampilkan channel pun juga masih belajar ya, mendokumentasikan apa yang saya lakukan selama menjalani sisa umur yang berjalan bersama dengan Parkinson. Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabatku, sahabat channel, dan juga terima kasih sahabat-sahabatku, Bapak Ibu dari Mayora yang sudah mensupport saya, terutama di HRD Mayora, istri Pak Heri Tantol, ada Pak Alex juga, dan teman-teman yang lain di Mayora. Terima kasih. Sampai bulan kelima ini saya masih terkendali kondisinya. Ya, untuk aktivitas keluar rumah sudah bisa sampai gereja. Sudah 2 minggu, 2 kali diantar oleh anak untuk mengambil SMK, Sakramen Maha Kudus. Sampai 2 pulang. Ya, rasanya ketika berjalan di luar begitu, walaupun ada anak, rasanya juga belum merasa bebas dari pengaruh Parkinson, itu masih terasa. Dan besok sore Sabtu itu sudah bisa offline, jadi gereja. Nah, yang belum dicoba kan ketika duduk dalam ruangan yang besar, banyak orang, kemudian waktunya 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini yang belum pernah. Kalau di rumah bisa kemana-mana, duduk sini, duduk situ, pindah sana, pindah sini. Tapi di gereja nggak bisa, duduk situ. Ya, mudah-mudahan sebagai sebuah testimoni, bukti bahwa secara vertikal dan horizontal harus kita padukan. Vertikal kepada yang di atas harus
tetap kita usahakan, upayakan harus terjadi. Jadi saya rasakan benar-benar komunikasi dengan secara vertikal transenden yang tertinggi sana itu memang benar-benar harus kita maknai sungguh, kita lakukan sungguh, dan kita akan diberikan apa yang kita minta. Tuhan tidak akan mengingkari janji. Kemudian secara horizontal, di keluarga, di tetangga, di lingkungan, di masyarakat, itu juga harus kita manage juga. Nah, selama 5 bulan ini saya mencoba tiap pagi itu ya bisa berkomunikasi dengan orang yang dijumpai, walaupun hanya tegur sapa, dan mulai merasa enjoy, enak saja. Jadi ketemu orang itu ya senyum, sapa, itu terjadi sehingga membantu pemulihan otot ragu yang dialami oleh pasien Parkinson seperti ini. Dan satu lagi, kita memang harus punya tempat untuk curhat, punya tempat untuk ngobrol. Ya walaupun tempatnya adalah media online seperti di channel, saya tulis, saya bercerita dan sebagainya, itu utamanya harus terjadi untuk memutar atau supaya aktivitas otak ini juga jalan. Karena tidak akan macet juga otak kita. Beberapa minggu yang lalu saya mengalami kemacetan untuk ide dan sebagainya karena saya diam diri. Tapi sekarang ya muncul lagi karena apa? Saya coba untuk kalau jalan lalu jogging itu ya dilihat tidak hanya jalannya saja, tapi lihat ada tanaman di pot-pot pagernya rumah orang-orang yang di area jalan itu, sehingga kadang iseng yang jepret dengan kamera ponsel, jepret bunga yang ada tanaman yang bagus ya, itu tampaknya memberi manfaat bagi rasa kita nyaman, senang, suatu keindahan seperti itu ya. Oke, sekian dulu di part ketiga. Terima kasih sahabat-sahabatku telah meluangkan waktu untuk menyimak dari awal hingga akhir di konten kali ini. Salam sehat semangat dan ketemu lagi di video berikutnya dalam channel yang sama. Terima kasih. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari segala kepalsuan dunia.